Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami supaya boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Markus 13 ayat 13 yang berbunyi, "Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah umat yang bertahan, ia akan selamat. Ada sejumlah besar umat manusia pada akhir-akhir ini terobsesi tentang akan datangnya akhir zaman atau hari kiamat. Obsesi ini semakin meningkat terutama pada saat terjadinya bencana-bencana alam besar, misalnya tsunami, pandemik, erupsi gunung berapi, peperangan antar negara, dan lain sebagainya. Tanpa kecuali, tentu fenomena ini juga terjadi pada umat Kristiani. Umat manusia pada umumnya selalu tertarik pada hari kiamat atau akhir zaman. Para murid Tuhan Yesus pun demikian. Tuhan Yesus selalu mengajarkan bagaimana mereka harus meresponi dengan benar. Pada waktu Tuhan Yesus dan para muridnya berjalan keluar meninggalkan bait Allah di Yerusalem itu, maka para murid berkomentar tentang megahnya bangunan bait Allah di Yerusalem. Lalu Tuhan Yesus bernubuat akan kehancuran bait Allah itu. Lalu para murid Tuhan Yesus kemudian bertanya kapan hal itu akan terjadi dan apa tanda-tanda akhir zaman itu terjadi. Tuhan Yesus memperingatkan mereka agar jangan sampai disesatkan. Dia memberikan beberapa tanda. Yang pertama adalah ada tanda yang mendahului akan datangnya akhir zaman itu berupa hadirnya Mesias-Mesias palsu, perang antar negara dan kabar tentang perang, gempa bumi di berbagai tempat, dan kelaparan. Semua tanda-tanda itu sudah dan akan terjadi, tetapi belum kesudahannya. Hal ini hanya tanda-tanda pendahuluan saja, tetapi kesudahannya belum tiba. Kedua, ada juga tanda yang harus terjadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali nanti. Misalnya, orang percaya akan dianiaya dan dikhianati, bahkan oleh keluarga mereka sendiri, serta Injil harus diberitakan dahulu ke semua bangsa. Dapat saja terjadi kelak bahwa umat beriman percaya kepada Kristus sudah dianiaya, tetapi Injil belum diberitakan sampai kepada semua bangsa. Akan tetapi, yang paling penting dari semuanya itu adalah peringatan dari Tuhan Yesus Kristus sendiri, supaya para muridnya baik dulu maupun sekarang, kita orang yang beriman percaya kepada Kristus ini supaya tetap taat dan setia dalam beriman teguh hanya kepada Dia. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Itulah janji Tuhan Yesus. Bagaimana kita meresponi hal ini dengan benar? Tidak perlu terobsesi dan tidak perlu takut menghadapi semua keadaan itu. Semua bencana, perang, kelaparan, dan kejadian besar lainnya sudah dan akan terjadi. Tetapi itu belum bagian dari kesudahannya. Panggilan
bagi kita orang yang beriman, yang percaya kepada Kristus ini adalah supaya kita dengan taat dan setia untuk terus memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, berita sukacita ini sampai kepada semua bangsa atau semua orang yang dapat kita jangkau. Sekalipun berarti bahwa terdapat adanya penderitaan dan penganiayaan, tetapi dengan kesetiaan dan ketaatan kita akan menerima keselamatan yang dijanjikan oleh Kristus itu sampai kepada kesudahannya kelak. Untuk itu ingatlah akan janji Kristus yang ditulis pada Wahyu 2 ayat 10 ini. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan pada hari ini, supaya kami senantiasa tidak terobsesi oleh hal-hal yang berkaitan dengan akhir zaman itu, tetapi juga tetap waspada dan berjaga-jaga sebagaimana Tuhan Yesus mengingatkan kami untuk senantiasa taat dan setia kepadamu. Karena setiap pribadi kami maupun keluarga kami yang terus dapat bertahan sampai kepada kesudahannya kelak, maka kami akan diselamatkan bukan saja berhenti di dunia ini, tetapi dalam keselamatan yang kekal di sorga yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu ini, dan mampukan kami untuk juga boleh bertahan dalam iman percaya kepadamu saja. Karena itu kuatkan kami, teguhkan iman kami oleh pertolongan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus semuanya ini kami mohon kepadamu. Amin.